Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai parametrisasi kurva di bidang. Materi ini diambil dari bukunya Thomas Calculus. Perhatikan definisi 1.1. Jika X dan Y merupakan fungsi yang dituliskan dalam persamaan 1.1 dan 1.2, yaitu X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dengan T berada di dalam interval I, maka nanti saya akan punya himpunan titik X, Y itu sama dengan Ft, Gt. Kenapa? Karena X itu merupakan Ft, maka kita gantikan ke sini, Y-nya itu Gt, maka kita akan punya ini, seperti itu. Nah, kemudian sekumpulan himpunan ini nanti dia akan membentuk kurva parametrik. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan parametrik untuk kurva. Nah, kemudian T-nya ini merupakan parameter dari kurva, kemudian I ini merupakan domain atau interval parameter. Nah, kemudian selanjutnya ketika I ini adalah merupakan interval tutup, yaitu interval tutup bentuknya kayak gini, T berada di antara A dan B, seperti ini. A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, ini maksudnya tertutup, ini ada tanda sama dengan di sini ya. Maka nanti kita akan punya nilai F pada saat T sama dengan A dan G pada saat A, itu kita punya titik FA, GA disebut sebagai titik awal. Dan pada saat T sama dengan B, saya akan punya FB, GB. Ini disebut sebagai titik akhir, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh 1.2. Di sini kita punya persamaan parametrik seperti ini. Kemudian kita disuruh membuat kurvanya. Bagaimana cara membuat kurva dari persamaan parametrik ini? Pertama, kita akan melakukan dengan cara yang konvensional, yaitu gimana caranya? Caranya kita buat tabel seperti ini, yang mana tabel ini itu berisi data-data dari T, kemudian nanti kalau saya punya T, akibatnya saya akan punya X, seperti itu, dan saya nanti akan punya Y, seperti ini. Oke, ini kelebaran ya. Saya rapikan dulu. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, T-nya itu berada di antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau kita menggunakan cara konvensional, kita nggak mungkin melis semua T yang ada di dalam interval ini. Maka kita bisa mengambil beberapa nilai saja untuk mendapatkan sekumpulan atau himpunan titik. Misalnya ini awalnya dari negatif min tak hingga gitu ya, kemudian kita ambil di min 3. Nah, karena ini nanti juga akan seperti ini ya. Kalau min 3 saya ambil T-nya min 3, nanti saya akan punya X. X-nya berarti nanti di sini T kuadrat, min 3 kuadrat berarti 9. Kemudian di sini min 3 saya taruh di sini, Y mengakibatkan di sini jadi min 2 kayak gitu. Nah, kemudian kalau saya ambil di sini min 2, berarti nanti saya akan punya 4. Kemudian di sini jadi berapa ini? Min 1. Di sini min 1, kita akan punya 1, di situ 0, kemudian saya punya 0, nanti saya akan punya 0, di situ jadi 1 gitu ya. Beberapa titik lagi ya. Seperti ini kalau saya punya 1, berarti di sini akan jadi 1, di situ jadi 2, kemudian ini T-nya saya ambil 2, di sini 4, Y-nya akan jadi 3 kayak gini. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Tuh, karena kita tidak mungkin mengambil semua T yang ada di domainnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini kita punya sekumpulan titik. Nah, kalau kita perhatikan dari titik-titik ini,
bisa kita gambar di bidang kartesius. Di sini sumbu x-nya, ke sana sumbu y-nya, kayak gitu. Nah, pada saat t sama dengan min 3, kita punya titiknya x-nya 9, y-nya min 2. Berarti di sini kita punya x-nya 9, y-nya min 2, kira-kira di sini gitu ya. Ini berarti titik 9, min 2 itu ketika t-nya sama dengan min 3. Kemudian kita punya titik lagi ketika t-nya min 2 itu 4, min 1. Ya, kira-kira di sini ini 4, ini min 1. Berarti kita punya titik 4, min 1 di sini. Ini ketika t-nya sama dengan min 2. Ketika t-nya min 1, kita punya 1,0 di sini 1,0. Ini pada saat t sama dengan min 1. Dan ketika t-nya 0, kita punya 0 sampai 1. Ini 0,1 itu ya. 0,1 ini ketika t-nya sama dengan 0. Kemudian nanti kita juga akan punya titik 1,2. Ini satunya di sini, duanya misalnya di sini, ini 1,2. Ini ketika t-nya sama dengan 1, dan saya punya 4,3 dan seterusnya gitu ya. 4,3 mungkin di sini gitu. Ini 4,3 pada saat t-nya 2 dan seterusnya. Nah, dari titik-titik ini nanti kita akan buat kurvanya. Tadi asalnya dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hubungkan, oh kurvanya nanti kayaknya seperti ini, kita hubungkan antar titik-titik ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggambar kurva parametrik, jangan lupa selain kita menggambar kurvanya ini, kita juga harus menentukan arahnya. Arahnya di mana? Cara menentukan arahnya gimana? Arah itu, kalau tadi t sama dengan min 3 kita punya titiknya di sini, dan sekarang saya punya t sama dengan min 2, berarti kan t-nya naik nih. T-nya dari min 3 ke min 2, berarti naik. Tadi awalnya titiknya di sini, ini ke situ. Oh, berarti arahnya ke arah sana. Seperti itu. Nah, ini adalah kurva parametrik dari persamaan ini yang kita gambar menggunakan cara yang konvensional. Selanjutnya, kita akan membahas contoh 1.3. Contoh 1.3 ini adalah kita akan memperlihatkan bagaimana caranya menggambar kurva parametrik dengan cara yang lebih canggih dari cara yang konvensional yang sebelumnya, yaitu dengan cara mencari persamaan kartesius atau persamaan dalam variabel x dan y, atau dengan cara mengidentifikasi secara geometri kurvanya itu seperti apa. Nah, contoh yang sebelumnya kita punya persamaan parametriknya itu adalah x sama dengan t dan y-nya, x-nya sama dengan t kuadrat, y-nya sama dengan t plus 1, dengan t-nya berada di antara min tak hingga sampai tak hingga, seperti ini. Nah, kita harus menentukan persamaan kartesius dari persamaan parametrik ini. Ini disebut sebagai persamaan parametrik ya. Persamaan parametrik. Nah, ini persamaan parametriknya. Sekarang kita harus menentukan persamaan kartesiusnya. Nah, gimana cara menentukan persamaan kartesius dari persamaan parametrik seperti ini? Ada berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan melakukan eliminasi T. Nah, kalau yang kita punya dari persamaan kartesius itu yaitu y-nya sama dengan T plus 1. Berarti kita nanti bisa dapat T-nya dari persamaan ini. Gimana caranya mendapatkan T dari sini? Ya berarti kita pindah ruas saja. Dari sini kita akan punya T-nya itu sama dengan y min 1 kayak gini.
Nah, kemudian ketika kita sudah punya T sama dengan Y-1, kita lakukan substitusi gitu ya, T ke X gitu. X-nya kita punya, X-nya sama dengan T kuadrat, berarti T-nya kita ganti dengan Y-1 dikuadratkan, berarti kita punya persamaan Kartesiusnya adalah X sama dengan Y-1 kuadrat, kayak gini. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana cara menggambar persamaan Kartesius dari X sama dengan Y-1 kuadrat? Kita sudah tahu caranya ini dengan menggunakan kalkulus 1. Caranya gimana? Kita harus ingat, perhatikan di kalkulus 1. Di kalkulus 1 kita mengenal persamaan X sama dengan Y kuadrat. Ini seperti apa kurvanya? Kurvanya itu adalah suatu parabola yang menghadap ke kanan, yaitu bentuknya kayak gini nih. Ini parabola menghadap ke kanan dengan puncaknya di 0,0 gitu ya. Kayak ini parabola menghadap ke kanan kayak gitu. Yang ininya itu sumbu X, saya rapihkan. Ini sumbu X gitu ya. Nah, sekarang yang kita punya itu adalah X sama dengan Y-1 kuadrat. Nah, gimana kurvanya ini? Kita sudah mengenal cara menggambar kurva di kalkulus 1, yaitu bisa dengan cara dari kurva dasar ini kita geser sejauh apa? Yang kita punya di sini Y-1 kuadrat. Oh, berarti Y-nya kita geser ke atas sejauh 1 itu ya. Berarti nanti kurvanya ini sumbu X gitu ya, ke sana sumbu Y. Ini kurva ungu ini kita geser sejauh 1 ke atas, berarti puncaknya nanti akan geser ke 0,1 di sini. Berarti nanti kurvanya itu kurang lebih seperti ini itu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah berhasil menggambar kurva kayak gini, yang diminta itu nanti kurva parametrik. Ciri khasnya kurva parametrik itu adalah selain sketsa gambarnya ini, berarti kita harus mencari arahnya. Arahnya gimana cara menentukannya? Cara menentukan arahnya, kita harus melakukan uji titik gitu ya. Titik T berangkat dari bawah, T yang nilainya kecil gitu. Misalnya kita ambil T-nya itu adalah berapa nih? 0. Jangan 0 ya. T-nya misalnya saya ambil -1. Kalau T sama dengan -1, nanti saya akan punya X-nya berapa? X-nya tadi ini, berarti X-nya akan sama dengan 1. Y-nya akan sama dengan 0. Karena di sini T plus 1, T-nya -1 berarti jadi 0 gitu ya. Berarti nanti kita akan punya titik 1,0 di kurva ini, itu adalah di sini ini titik 1,0 pada saat T sama dengan -1 itu. Nah, kemudian pada saat T sama dengan 0 kita naikkan ya, berarti nanti kita akan punya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Kita akan punya titik 0,1. 0,1 ada di sini nih. 0,1 ini pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, kemudian gimana cara menentukan arahnya? Cara menentukan arahnya itu kita lihat dimulai dari titik yang T kecil. T kecil itu di sini. Naiknya ke sana ke atas. Oh, berarti nanti arahnya dari kecil ke atas berarti ke sana. Seperti itu ya. Nah, ini cara menggambar kurva dengan melalui persamaan Kartesiusnya.